soal indeks persepsi korupsi, kemudian investasi dan pertumbuhan ekonomi kan semua saling berkait berkelindan gitu ya. Bagaimana mungkin ya dalam situasi seperti sekarang ini, ketika persepsi dari negara tetangga terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia aja seperti itu, kemudian Pak Prabowo mematok pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Itu dari mana itu angka itu diperoleh? Kita harus lihat kondisi penegakan hukum, terutama potensi korupsi di negeri ini. Justru ketika Presiden Prabowo ada di dalam upaya untuk mencari jalan supaya pertumbuhan ekonomi atau pendapatan negara cepat terpenuhi itu. Dan berita yang sekarang lagi diulas oleh banyak pengamat soal terbentuknya semacam holding BUMN dengan kapitalisasi puluhan triliun itu juga mulai dicemaskan. Apakah bisa ada semacam kepercayaan bahwa dana TARA ini bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi itu, dan apakah pengawasan itu bisa dilakukan secara maksimal? Kan kemarin Pak Prabowo justru pidato bahwa pengawasan dari Dewan Pengawas dari dana TARA ini adalah Presiden Jokowi dan ormas keagamaan. Jadi seolah-olah sebelum ada kericuhan atau diskusi publik tentang efektivitas dari pengawasan terhadap holding BUMN ini, Pak Prabowo sudah lebih dahulu semacam menutup atau mengunci bahwa pengawasnya adalah Presiden Jokowi, walaupun dalam bentuk usulan, tapi saya kira itu juga semacam keinginan dan ormas keagamaan. Nah, kita mulai membaca apakah misalnya di situ ada peran BPK, peran badan-badan pengawas yang kelihatannya tidak akan dijadikan sebagai acuan utama di dalam soal pengawasan BUMN yang dalam bentuk holding ini akan memproduksi atau memberi semacam keyakinan bahwa Indonesia bisa tumbuh melalui aktivitas BUMN ini. Jadi sekali lagi publik tetap menganggap ada yang bermasalah di dalam mental pemberantasan korupsi kita. Jadi kita mau lihat bagaimana Pak Prabowo tampil berapi-api di panggung politik untuk meyakinkan bahwa negara ini harus bebas dari koruptor. Pada saat yang sama kita dicibiri oleh Singapura yang menganggap oke, buktikan aja. Nah, karena itu kami Singapura menginginkan bahwa ada perjanjian ekstradisi, artinya diadili. Kan kita akhirnya ditawan oleh etika, oleh public ethics Singapura, justru bukan kita timbulkan sendiri public ethics kita untuk memberantas korupsi. Jadi sekali lagi keputusan untuk memberantas korupsi harus dipimpin dengan basis etik yang kuat dan dengan pembuktian yang makin lama makin terasa oleh Presiden Prabowo. Hanya itu yang mungkin bisa kita komentari dari soal semacam sinisme dari pemerintahan Singapura bahwa Indonesia kalau nggak dibuat perjanjian ekstradisi itu berarti dia cuma diekstradisi tapi nggak diadili juga. Kira-kira itu poin-poin.